Mr. S, Mr. Jack, come here. Hai semuanya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang pengiriman anjing dari Jakarta ke Australia. Ya, jadi tahun 2019 aku dan suami aku mengirimkan anjing husky kita dari Jakarta ke Australia, guys. Dan prosesnya itu sangat-sangat ribet sekali ya, dan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Jadi anjing yang dikirim dari Indonesia ke Australia itu tidak bisa langsung ya guys. Jadi harus dikarantina di negara ketiga. Contohnya Singapura, Malaysia, Korea, Jepang. Lumayan ribet ya kalau dipikir-pikir. Tapi untuk peraturan yang baru ini, tahun ini Australia tidak memperbolehkan pengiriman dari Malaysia ya, karena Malaysia ditemukan ada suspek anjing yang memiliki rabies. Jadi kalau misalnya mau kirim ke Australia harus lewat Singapura, Jepang ataupun Korea, guys. Tahun 2019 kita pindahan dari Jakarta ke Australia dengan membawa anjing-anjing kita ya. Jadi anjing tersebut dikirim ke Malaysia dulu guys. Aku bahas detailnya ya mulai sekarang. Cuman mungkin beberapa detailnya itu aku ada yang lupa ya guys, karena kan memang sudah lama dari tahun 2019. Aku akan memberikan garis besarnya aja bagaimana proses pengiriman dari Jakarta ke Australia ya guys. Jadi berikut langkah detail pengiriman anjing husky dari Jakarta ke Australia ya. Sesuai aturan Biosecurity Australia, Department Agriculture, Fishery, sama Forestry. Prosesnya ini panjang banget ya guys. Bisa 3 bulan sampai 6 bulan, bisa 7 bulan. Kalau anjing kita waktu itu sekitar 3 bulan baru bisa nyampe Australia. Terus persiapan awal itu guys, yang pertama kalian itu harus memasang microchip ya. Jadi microchipnya itu bisa dipasang sebelum vaksin rabies. Terus dipastikan microchipnya itu dapat terbaca di semua bandara. Nah, terus setelah itu vaksin rabies, setelah microchip dipasang, terus lengkapi vaksinnya itu dengan vaksin distemper, hepatitis, parvo, parainfluenza, bordetella, dan vaksin yang sesuai dari negara tempat tujuan ya. Tapi sih setauku Australia cuma membutuhkan vaksin yang aku sebutkan tadi guys. Tapi sebaiknya kalau kalian mau mengirimkan anjing dari Indonesia ke Australia, saran aku menggunakan agen ya. Jadi agennya itu nanti yang kasih tahu kalian apa aja yang harus dilengkapi sewaktu sebelum keberangkatan di Indonesia menuju ke Australia. Kalau menggunakan agen itu lebih gampang ya guys prosesnya. Jadi kita dulu menggunakan agen di Indonesia dan di Malaysia juga guys. Ya memang mahal sih kalau pakai agen guys, tapi ya lebih gampang. Terus anjingnya juga dilengkapi dengan paspor ya guys. Jadi kayak paspor hewan gitu atau buku vaksin lah istilahnya. Terus jadi anjingnya tersebut itu harus mendapatkan sertifikat kesehatan dari dokter hewan berlisensi ya guys. Jadi sebelum berangkat ke negara transit tersebut, kita periksa dulu tuh anjing-anjing kita, apakah anjing kita sehat, apakah ya intinya harus diperiksa dulu di dokter hewan di Indonesia. Emang agak ribet sih guys.
Karena Australia tidak menerima anjing dari Indonesia, jadi anjing-anjing kita itu dikirimkan ke Malaysia dulu ya waktu itu, sekitar 2 bulanan. Nah, prosesnya itu setelah anjing dikirimkan dengan pesawat, waktu itu kita memakai pesawat, kalau nggak salah pakai Garuda. Nah, di situ tuh anjingnya ditimbang ya, ditimbang beratnya berapa. Jadi biayanya itu tergantung dari besar kecilnya anjing tersebut ya. Terus waktu itu kita juga beli kandang. Jadi kandangnya itu kalau mau masuk ke Australia harus sesuai dengan ukuran anjing tersebut. Misalnya anjingnya itu seukuran kayak anjing aku, husky aku tuh kan gede. Itu kandangnya nggak boleh sempit ya. Kalau misalnya sempit itu bakalan kena masalah waktu di pengiriman ke Australianya guys. Jadi waktu itu kita beli kandang, satunya itu sekitar 5 jutaan. Terus jadi berdua itu sekitar 10 juta, itu buat kandang sendiri ya. Terus waktu itu pengiriman dari rumah ke bandara, kalau nggak salah waktu itu kita bayar di 1 juta. Jadi ada yang jemput gitu pakai pet taxi ya. Setauku pet taxi itu mereka dari agen ya guys ya. Jadi mereka yang ngurus semua mulai dari boarding terus ke pesawat segala macem. Sampai di bandara Soekarno-Hatta itu kita kasih semua data-data kita, terus dan anjingnya boleh terbang ke Malaysia guys. Nah setelah terbang ke Malaysia, anjing tersebut harus dikarantina di sekitar bandara Malaysia guys. Jadi sekitar 7 hari. Jadi selama 7 hari itu anjing kita nggak boleh ditungguin di situ ya. Intinya anjingnya harus bermalam 7 hari di karantina tersebut. Kita bisa ngelihat mereka waktu siang aja, terus kita balik ke hotel seperti itu guys. Setelah karantina 7 hari di dekat bandara ini guys, terus akhirnya anjing-anjing kita ini dipindahkan ke pet hotel ya. Jadi pet hotel itu semacam asrama gitu, tapi khusus buat anjing-anjing yang akan berangkat ke luar negeri guys. Dan pet hotelnya itu terletak di Kuala Lumpur ya guys. Di situ kurang lebih ada 2 bulan kita taruh anjing kita. Jadi di hotel tersebut itu banyak anjing-anjing yang akan diberangkatkan ke luar negeri guys. Cuman kita waktu itu memilih kamar sendiri ya buat anjing kita, karena takutnya kalau digabung dengan anjing yang lainnya itu mereka ribut ya guys ya. Jadi kita punya private kamar sendiri, makanya agak mahal. Tetapi sewaktu anjing kita ditaruh di pet hotel tersebut ya guys, kita bisa jenguk kapan aja. Misalnya kita mau pergi bawa anjing kita keluar dari pagi sampai malam itu nggak apa-apa ya. Terus misalnya kita mau nginep di Airbnb buat tinggal sama mereka itu juga nggak apa-apa guys. Intinya anjing-anjing tersebut harus berada di Malaysia itu 2 bulan untuk menghindari rabies ya guys. Jadi sewaktu di Malaysia, terus anjingnya itu dites rabies lagi ya guys. Namanya itu tes RNATT ya. Terus tes-tes tersebut itu juga harus dikirim di lab di UK ya guys ya. Jadi prosedurnya itu sangat-sangat rumit. Khusus Australia aja sih yang memang rumit sekali. Dan video yang kamu lihat ini adalah pet hotel yang mereka tinggali selama 2 bulan di Kuala Lumpur ya guys. Jadi kamarnya seperti ini, ada TV dan AC guys. Terus biaya waktu di hotel di Kuala Lumpur tadi itu guys, buat anjing-anjing kita itu di 1 harinya di sekitar 1 jutaan ya. Itu termasuk dengan makan dan perawatan serta biaya grooming dan mandiin juga termasuk di biaya yang aku sebutkan tadi guys. Terus Michael harus balik ke Australia dan aku harus balik kerja ke Jakarta.
Jadi selama 2 bulan itu kita sering ke Malaysia buat jenguk anjing kita guys. Dan setiap hari kita dikasih update dengan yang jaga anjing tersebut kalau anjingnya itu sehat atau kurus. Tapi waktu karantina di Malaysia itu si Ace ini badannya itu jadi kurus banget karena menurut dokter itu dia itu stres gitu loh karena jauh dari Michael, jauh dari aku gitu guys. Terus waktu di Malaysia itu Jack itu sempat kecelakaan juga, jadi kakinya itu kena seperti kayak benda tajam gitu, jadi dia kakinya itu kayak ada kayak kepotong gitu loh guys. Terus akhirnya kita bawa ke rumah sakit sampai dia pincang-pincang gitu. Jadi waktu itu kita benar-benar sebel sama yang jaga anjingnya itu guys, karena mereka itu sangat-sangat lalai. Jadi selama 2 minggu itu Jack jalannya pincang-pincang. Terus langkah selanjutnya itu adalah pengurusan dokumen ke Australia ya. Jadi selama masa karantina itu di Malaysia itu kita harus mengurus dokumen. Buat di Australia itu kita harus mengajukan ke Australia Agriculture Department dan Fishery dan melampirkan hasil RNA TT, microchip, vaksin rabies, serta sertifikat kesehatan ya. Terus kita harus booking di McLeham Post Entry Quarantine di Melbourne ya. Jadi satu-satunya karantina hewan di Australia itu letaknya itu di Melbourne guys. Jadi ya kita harus booking dulu guys. Setelah karantina di Malaysia waktu itu sekitar 2 bulan itu sudah selesai. Terus kita akhirnya terbang ke Australia ya guys ya, dan anjing tersebut langsung diterbangkan ke Melbourne. Nah sewaktu terbang ke Melbourne itu kita perginya bareng-bareng ya, jadi aku sama suamiku, terus Jack sama Ace itu ditaruh di kargo guys. Jadi mereka itu nggak di dalam pesawat ya, jadi ada kargo khusus buat hewan di pesawat itu. Dan kita sempat was-was ya karena penerbangan panjang dari Malaysia ke Australia. Karena kita punya ketakutan misalnya kalau nih ya anjingnya nggak bisa nafas atau anjingnya anxiety, karena kan itu di dalam kargo ya. Jadi ya ketakutan seperti itu ada di benak kita guys. Karena setahu aku anjing yang misalnya berhidung pendek itu guys, itu tidak diperbolehkan terbang menggunakan pesawat ya guys. Tapi untungnya husky ini hidungnya agak panjang, jadi mereka boleh terbang. Setelah sampai Australia, anjing kita tuh dikarantina di McLeham ya, di Melbourne ya. Lama karantinanya itu sekitar 10 hari. Terus di sana itu ada pemeriksaan kesehatan, terus microchipnya itu di scan, terus dokumen importnya itu diverifikasi guys. Terus estimasi biayanya itu aku kalau 2019 itu mahal, tapi kalau sekarang itu lebih mahal lagi guys. Jadi kalau sekarang itu per anjingnya bisa di 300 juta. Kalau waktu zaman 2019 itu waktu itu di kisaran 100 juta per anjing ya guys ya. Jadi kalau ditotalin semua sekitar antara 200 ke 300 juta buat 2 anjing. Tapi karena tahun ini itu aku pernah tanya ke agen, itu satu anjingnya itu bisa di 300 jutaan. Aku bisa kasih estimasi kasarnya aja ya, mungkin kalau microchip itu waktu itu sekitar 3-5 jutaan, terus tes rabies darah itu sekitar 2-4 jutaan guys. Terus karantina di Malaysia waktu itu kita di 60 jutaan karena 2 bulan ya, terus sama belum lain-lainnya, belum biaya dokter. Terus import di Australia itu biaya import di Australia itu sekitar 5 juta, terus
tiket Malaysia Melbourne itu juga mahal. Terus karantina di Australia selama 10 hari itu bisa sampai 20 sampai 30 jutaan. Jadi waktu itu kita kalau di total pengiriman biaya anjing dari Jakarta ke Malaysia, Malaysia ke Australia, terus di Melbourne itu sekitar 200 sampai 300 jutaan buat 2 anjing ya. Dan tahun ini karena Malaysia itu udah di-ban, gak boleh lagi menerima anjing untuk mengirimkan ke Australia. Jadi karantina di Singapura dan di Korea dan Jepang itu lebih mahal guys. Jadi buat pengiriman tahun sekarang ini 1 anjing di 300 juta guys. Jadi info ini tuh valid karena ada teman aku tuh dia tanya ke agent di Singapura, 1 kucingnya dia mau kirim itu sekitar 300 jutaan dan dia udah dapat quote dari agent yang ada di Singapura tersebut guys. Jadi pengiriman buat tahun ini tuh sangat-sangat mahal. Jadi waktu 2019 menurut kita itu sudah mahal sekitar 200 sampai 300 jutaan per 2 anjing itu, dan tahun ini lebih mahal lagi. Menurut kita sangat beruntung bisa mengirimkan anjing kita di tahun 2019 karena harganya nggak terlalu tinggi ya waktu itu ya. Sebenarnya yang bikin mahal itu di karantinanya ya guys. Jadi bayangin aja kalau 2 anjing itu di Malaysia per harinya sekitar 1 jutaan dikali 2 bulan ditambah 7 hari. Terus karantina di Australia juga sekitar 10 hari. Nah itu 2 anjing juga, jadi dikalikan aja semua itu kira-kira berapa. Tapi memang segitu ya, dan karena aku waktu itu juga yang pegang uangnya buat bayar di karantina waktu di Malaysia itu memang banyak banget duit yang kita bayarkan ke karantina yang di Malaysia itu guys. Setelah anjingnya itu sampai di Melbourne, setelah 10 hari akhirnya kita bisa jemput anjing tersebut guys. Jadi selama 10 hari itu kita nggak boleh jenguk ya. Jadi karantina di Melbourne itu sangat-sangat ketat sekali. Kita nggak boleh jenguk, kita nggak boleh kasih makan. Jadi 10 hari itu kita nunggu di Sydney itu sambil sedih, dan kita nggak dapat update apa-apa dari karantina yang ada di Melbourne tersebut. Dan di Melbourne ini si A sama si Jack itu karantinanya itu dipisah guys ruangannya. Jadi mereka itu sendiri-sendiri. Jadi biasanya mereka bareng-bareng kan, dan mereka dipisah, mereka jadi sangat stres. Setelah 10 hari kita akhirnya jemput mereka di Melbourne guys. Kita bawa mobil kita yang gede itu, terus perjalanan dari Melbourne ke Sydney itu sekitar kurang lebih 9 jaman. Nah mereka itu ya si Esi kurus banget ya guys ya. Jadi bulunya rontok. Terus waktu nyampe rumah di Australia di Sydney itu si E sama si Jack ini suka berantem karena aku lihat sih mereka itu seperti orang asing ya. Jadi kayak si S ini lebih agresif gitu guys. Mereka pernah berantem, terus si Jack ini sampai kepalanya sampai ada kayak luka kecil gara-gara S jadi agresif tadi itu. Jadi gambaran pengiriman anjing dari Jakarta ke Australia itu sudah aku sampaikan di sini ya. Memang Australia itu sangat ketat sekali ya tentang biosecurity yang mau masuk ke negaranya. Jadi pengiriman anjing, pengiriman kayu, pengiriman apapun yang dari luar negeri ke Australia itu sangat-sangat menjaga negaranya ya. Dan pengiriman ke Australia itu benar-benar susah, beda dengan pengiriman ke Eropa ataupun ke Amerika itu yang jauh lebih simpel dan jauh lebih murah. Jadi kalau pengiriman ke Australia itu kisaran di 300 jutaan, kalau ke Eropa ataupun ke Amerika itu di kisaran 50 jutaan itu sudah bisa guys. Kalau kamu mau mengirimkan anjing kamu ke luar negeri, ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, sebaiknya kalian menggunakan agen. Jadi mereka akan menyampaikan apapun
persyaratannya itu di kalian ya, tapi memang kalian harus membayar biaya agen tersebut ya guys. Kalau di luar negeri itu anjing itu biasanya diperlakukan layaknya seperti keluarga ya. Aku rasa di Indonesia juga banyak yang seperti itu, tapi mungkin beberapa ada owner yang tidak bertanggung jawab dan mereka itu ngebuang anjingnya ya, dan menurutku itu sangat kasihan. Buat kamu, kalau misalnya kamu punya pertanyaan, kamu bisa tulis-tulis di komen ya guys. Intinya kalau mempunyai anjing itu jangan sampai dibuang atau diabaikan, karena sebenarnya mereka itu kalau misalnya udah tinggal di rumah, mereka itu dunianya cuman punya kita, mereka nggak punya siapa-siapa lagi guys. Beda dengan kita yang punya teman ataupun orang tua dan keluarga. Ya seperti itulah ya kalau di dunia hewan kalau udah diadopsi. Apalagi anjing, makhluk sosial yang setia banget ke tuannya. Dan buat kalian yang udah nonton YouTube aku kali ini, aku ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan jangan lupa subscribe ya. Bye-bye semuanya. Yay, good job. It's like it, look at that.